Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metodologi penelitian oleh Vanessa 1814070008, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Imam Bonjol Padang, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Miliasari SPD MSI. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang topik 1, konsep dasar penelitian. A. Pola berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Berpikir merupakan sebuah proses yang membuahkan pengetahuan. Proses ini merupakan serangkaian gerak pemikiran dalam mengikuti jalan pemikiran tertentu yang akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan yang berupa pengetahuan. Selanjutnya, berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis adalah masuk akal dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkan. Sedangkan berpikir non-ilmiah adalah kegiatan berpikir yang hanya menggunakan akal sehat, perasaan, prasangka, dan intuisi yang kebenarannya diperoleh secara kebetulan tanpa melalui proses pengumpulan data. B. Hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. 1. Hakikat penelitian pendidikan. Menurut Jamal Makmur Asmaini, penelitian pendidikan adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis, dan terencana untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang timbul dalam bidang pendidikan. 2. Tujuan penelitian pendidikan. A. Memperoleh informasi baru. Penemuan sesuatu yang baru mengenai berbagai persoalan pendidikan dapat dilakukan dengan metode atau cara penelitian yang hasilnya berupa temuan-temuan baru. Karena itu, kegiatan penelitian harus dilakukan dengan cara yang benar, dalam arti dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode-metode ilmiah. B. Mengembangkan dan menjelaskan suatu gejala atau fakta. Mengembangkan hasil kajian dari suatu kegiatan penelitian pendidikan berarti mengembangkan perubahan-perubahan dan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh individu, kelompok, ataupun organisasi dalam kurun waktu tertentu. C. Menerapkan, memprediksi, dan mengontrol suatu ubahan. Ubahan dalam istilah penelitian disebut variabel. Variabel adalah gejala yang sedang diteliti. Biasanya, variabel muncul pada tingkat intensitas yang berbeda. 3. Fungsi penelitian pendidikan. A. Menemukan sesuatu yang baru. Penemuan sesuatu dapat dilakukan secara kebetulan. Namun, penemuan yang dilakukan melalui penelitian akan lebih diakui dan dipandang sebagai penemuan yang ada dan mendapat pengakuan dari kalangan ilmuwan. B. Mengembangkan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan dapat berkelanjutan dengan melalui kegiatan penelitian. Oleh karena itu, kegiatan penelitian merupakan upaya untuk selalu berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan. C. Melakukan validasi terhadap teori yang lama. Penelitian dapat digunakan untuk menguji teori lama atau paradigma lama tentang sesuatu. Melalui penelitian yang seksama, hasilnya dapat digunakan untuk bahan masukan dalam rangka memperbaiki atau menyempurnakan teori lama yang mungkin saat ini sudah kurang relevan dengan kondisi zaman. Poin selanjutnya yaitu jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan. 1. Penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang memaparkan sebuah situasi atau peristiwa yang bertujuan untuk menggambarkan gejala sosial, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keagamaan. 2. Penelitian korelasi. Penelitian korelasi adalah penelitian yang berusaha menghubungkan atau mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya untuk mengetahui kekuatan hubungan antara dua variabel tersebut. 3. Penelitian eksperimen.
Penelitian eksperimen adalah penelitian di mana peneliti melakukan manipulasi dan kontrol terhadap satu atau lebih variabel bebas sekaligus pengamatan terhadap variabel-variabel lain yang muncul karena adanya manipulasi tersebut. 4. Penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan merupakan penelitian untuk mengembangkan produk sehingga produk tersebut menjadi lebih baik. Tujuan penelitian ini bukan untuk memformulasi atau menguji hipotesis, melainkan untuk mendapatkan produk baru atau proses baru. 5. Penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian praktis yang dimaksudkan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. 6. Penelitian mix atau campuran. Penelitian mix adalah penelitian gabungan kuantitatif dan kualitatif yang datanya terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif. D. Komponen proposal penelitian. 1. Judul penelitian. Hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan judul adalah 1. Mencerminkan tema pokok dari penelitian yang akan dilakukan. 2. Singkat tetapi jelas, memuat sasaran, waktu, dan tempat penelitian. 3. Menarik dan mampu memberikan kesan pokok kepada pembaca akan keseluruhan isi dan penelitian itu sendiri. 2. Pendahuluan. Pendahuluan berisi A. Latar belakang masalah. Bagian ini menjelaskan mengenai alasan mengapa masalah tersebut perlu diteliti. Alasan perlu didukung oleh studi literatur tentang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, serta fakta berupa data empiris. B. Rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu dicari jawabannya melalui penelitian. Sebelum merumuskan masalah, sebaiknya didahului dengan identifikasi dan pembatasan masalah, yang kemudian dinyatakan dengan kalimat tanya. C. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau diketahui melalui penelitian. Tujuan penelitian mengacu pada rumusan masalah penelitian dan dinyatakan dengan kalimat pernyataan. D. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian berisi manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis untuk berbagai pihak-pihak terkait. Yang ketiga yaitu tinjauan pustaka. Pustaka memuat A. Deskripsi teori dan penelitian yang relevan. Melakukan penelusuran kepustakaan yang relevan dengan masalah penelitian, baik berupa teori, pendapat, dan hasil penelitian sebelumnya. B. Kerangka teori dan kerangka konsep. Dari hasil kajian pustaka diperoleh kerangka teori yang merupakan gambaran pola hubungan antar variabel atau kerangka konsep yang akan digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti. C. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang telah dirumuskan, di mana hipotesis tersebut masih membutuhkan pengujian. Yang keempat yaitu metodologi penelitian. Hal-hal yang dibahas pada metodologi penelitian meliputi A. Rancangan penelitian, menjelaskan jenis penelitian yang akan digunakan dan urutan kejadian yang akan terjadi dalam melakukan penelitian. B. Subjek penelitian atau populasi dan sampel, meliputi identifikasi dan batasan populasi, teknik pengambilan sampel, serta besar sampel. C. Variabel penelitian dan definisi operasional, menjelaskan tentang konsep variabel, definisi operasional setiap variabel, serta indikator dan skala pengukuran variabel penelitian. D. Teknik pengumpulan data, merupakan cara peneliti mengumpulkan data, seperti menggunakan kuesioner, wawancara, atau pengamatan secara langsung. E. Instrumen penelitian, merupakan alat yang sifatnya lebih teknis dan operasional untuk memperoleh data penelitian. F. Teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data menjelaskan bagaimana data diolah mulai dari tahap editing, coding, entry data, cleaning data, dan tabulasi data. G. Teknik analisis data, menjelaskan bagaimana data akan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Yang
Yang kelima, jadwal penelitian. Jadwal penelitian menjelaskan tentang rencana kegiatan penelitian mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga penyerahan akhir laporan hasil penelitian. 6. Daftar pustaka. Bagian ini berisi daftar referensi yang digunakan selama penulisan proposal penelitian. Poin selanjutnya, tahapan atau prosedur penelitian pendidikan. 1. Mengidentifikasi masalah, yaitu dimulai dengan mengidentifikasi isu-isu dan masalah penting, hangat, dan mendesak yang dihadapi saat ini. Yang kedua, merumuskan dan membatasi masalah. Perumusan masalah terkait dengan faktor atau variabel yang berhubungan dengan fokus masalah. Faktor atau variabel tersebut ada yang melatar belakangi ataupun diakibatkan oleh fokus masalah. Karena faktor atau variabel itu cukup banyak, maka perlu diadakannya pembatasan masalah. 3. Melakukan studi kepustakaan, yaitu kegiatan untuk mengkaji teori yang mendasari penelitian, baik itu teori yang berkenaan dengan bidang ilmu yang diteliti maupun metodologi. 4. Merumuskan hipotesis, yaitu merumuskan hal-hal pokok yang ingin diperoleh dari penelitian yang dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau pertanyaan penelitian. 5. Menentukan desain dan metode penelitian. Desain penelitian berisi rumusan tentang langkah-langkah penelitian dengan menggunakan pendekatan, metode, teknik pengumpulan data, dan sumber data tertentu, serta alasan mengapa menggunakan metode tersebut. 6. Menyusun instrumen dan mengumpulkan data. Kegiatan pengumpulan data didahului oleh penentuan teknik, penyusunan, dan pengujian instrumen pengumpulan data yang akan digunakan. 7. Menganalisis data dan menyajikan hasil. Analisis data menjelaskan teknik dan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengolah atau menganalisis data. Data kuantitatif dianalisis menggunakan teknik analisis statistik deskriptif berupa tabel, grafik, dan bagan. Sedangkan data kualitatif dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif naratif logis. 8. Menginterpretasikan temuan, membuat kesimpulan, dan saran. Hasil analisis data yang masih berbentuk temuan tadi diberi makna melalui kegiatan interpretasi yang dibuat dengan melihat hubungan antara temuan yang satu dengan yang lainnya, baik dari segi hal yang melatar belakangi, teori yang mendukung, ataupun kemungkinan penerapannya. Kesimpulan merupakan penarikan generalisasi dari hasil interpretasi temuan penelitian. Terhadap kesimpulan yang telah dirumuskan, disusunlah implikasi dan rekomendasi atau saran. Poin terakhir yaitu hambatan dalam penelitian pendidikan beserta solusinya. 1. Sering terjadi peristiwa atau fenomena yang menimbulkan keraguan atau ketidakpastian dalam proses penelitian, sehingga memperlambat proses penelitian. Solusinya, peneliti harus mengumpulkan lebih banyak data lagi yang sesuai sehingga keraguan itu terjawab. Yang kedua, terkadang terjadi kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, sehingga mempersulit jalannya penelitian. Solusinya, peneliti harus siap siaga menerima kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dengan menyiapkan sarana, prasarana, dan alat-alat yang mungkin diperlukan. Yang ketiga, cara berpikir yang berbeda menghasilkan kesimpulan yang berlawanan antara peneliti. Solusinya, para peneliti harus kembali membahas dan menggali hal tersebut sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang sama dan tepat. Yang keempat, terkadang terjadi peristiwa di luar dugaan yang menghambat proses penelitian. Misalnya terjadi banjir, longsor, dan hal lainnya ketika melakukan penelitian di lapangan. Solusinya, peneliti harus selalu siaga menerima keadaan yang mungkin terjadi saat melakukan penelitian. 5. Peneliti tidak mampu memahami berbagai bahan pustaka dari luar negeri yang berbahasa asing, sehingga peneliti tidak bisa memanfaatkan informasi ilmiah dari luar negeri. Solusinya yaitu perlu ditingkatkan lagi usaha untuk menerjemahkan buku-buku berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia